Baik, kita bertemu lagi kali ini dalam pelajaran statistik ya. Kita lihat topiknya hari ini adalah apa yang disebut dengan uji hipotesis. Ya, apa itu uji hipotesis? Uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk memverifikasi atau membantah hipotesis yang diajukan. Jadi ada dua tujuannya. Satu, kita lihat verifikasi. Kedua, membantah. Jadi apakah dia benar atau salah gitu ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Dalam konteks uji hipotesis, terdapat dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol atau null hipotesis, atau hipotesis alternatif, alternative hypothesis. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan antara dua variabel dalam populasi. Sedangkan hipotesis alternatif adalah menyatakan ada perbedaan atau ada hubungan antar dua variabel dalam sebuah populasi. Bagaimana langkah-langkah melakukan uji hipotesis? Langkah pertama adalah menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kedua, tentukan signifikansi. Ketiga, uji statistik yang digunakan. Apakah uji T berganda, uji F, uji chi-square, dan sebagainya. Keempat, pilih sampel dan ambil data. Kelima, hitung nilai uji statistik. Keenam, hitung p-value-nya. Ketujuh, tarik kesimpulan dan interpretasikan hasil uji hipotesis. Jadi inilah 7 langkah yang biasanya dilakukan dalam uji hipotesis. Pada umumnya, p-value yang kecil, biasanya lebih kecil dari 0,05, menunjukkan hipotesis nol harus ditolak. Jadi kalau p-value p ya, jadi biar saya gambarkan ya. Nanti di hasil SPSS p-value ya, p-value atau nanti di sana ditulis sig, itu hasilnya lebih kecil ya, lebih kecil dari 0,05 ya, berarti ini artinya H0 atau H0 ditolak. Jadi artinya kalau H0 ditolak berarti H1 diterima. Itu biasanya ya, contoh sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dulu. Di sini ada contoh soal. Adalah hubungan antara tingkat stres dan waktu tidur pada mahasiswa. Jadi di pertanyaannya tentunya menjadi apakah ada hubungan tingkat stres dengan waktu tidur. Nah, inilah permasalahannya. Maka dari sini kita buat hipotesisnya. Nah, H0 itu adalah tidak ada hubungan. H1 ada hubungan ya. Jadi kita ikuti langkah-langkah tadi. Di situ ya, kalau kita lihat tadi kan
langkah-langkahnya itu pertama itu katanya buat hipotesis nolnya, ya, buat hipotesis nol, ya, dan hipotesis. Baru tentukan tingkat signifikansi. Nah, ya, tingkat signifikansi biasa untuk penelitian sosial adalah 0,05. Nah, kita ikuti ya langkah-langkah tersebut. Nah, inilah tadi. Maka untuk selanjutnya kita tentukan tingkat signifikansi sig sama dengan 0,05 ya. Nah, ini sekarang kita coret dulu ya, kita hapus dulu supaya bisa lanjut lagi kita. Nah, inilah dia datanya. Sekarang data ini hanya 10, kita coba masukkan ke dalam SPSS ya. Kita buka SPSS, langkah pertama kita klik variable view. Kita kasih di sini nama stres. Kedua, tidur. Nah, ya, kita kasih tidur. Nah, sekarang kita masukkan ke datanya. 2 6 3 4 5 6 7 8 9 7 5. Nah, ini ya. Jadi ada 10 orang ya. Jadi tingkat stres ini kok bisa angka ya, dibikin dia ranknya antara 1 sampai 10. Semakin besar angkanya semakin tinggi stresnya. Nah, 6 7 5 4 3 2 1 8 6 4. Nah, inilah datanya ya. Selanjutnya ini ada langkah-langkahnya ya. Kita lihat pertama, kita masukkan ke dalam SPSS udah. Lalu tekan ya data ini. Katanya tadi di sini klik analyze correlate bivariate correlation. Nah, kita buka SPSS. Saya besarkan. Klik analyze correlate bivariate. Nah, baru kita lihat apa lagi tadi katanya. Nah, pada jendela bivariate correlation, pilih tingkat stres dan waktu tidur, dan pilih person correlation. Klik OK. Nah, kita lihat. Kita masuk ke SPSS tadi. Nah, ini dia. Kita besarkan ya supaya kelihatan. Ini dipilih dua-dua. Pindahkan kemari. Dah. Pilih person. Udah itu saja. Baru kita klik OK. Nah, kita lihat perintah selanjutnya. Apa perintah selanjutnya? SPSS akan menampilkan hasil korelasi person. Perhatikan nilai signifikansi six to tail untuk melihat apakah korelasi bermakna. Jika nilai sig lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05, kita menolak hipotesis nol, bahwa tidak ada hubungan antar keduanya. Nah, ya, itu aja dulu ya, bahwa kita lihat sekarang ya. Nah, inilah output SPSS. Biar saya besarkan. Nah, di sini katanya yang perlu kita antisipasi adalah nilai sig. Nah, ada 2 di sini juga ada. Nah, dari sini bisa kita lihat nilai sig adalah sama dengan 0,507. Berarti ini lebih besar dari 0,05. Kalau nilai sig lebih besar berarti kita tolak H1.
Kalau H1 ditolak berarti H diterima H0. Nah, berarti dengan kata lain, kalau H0 berarti tidak ada hubungan antara jam tidur dengan stres mahasiswa. Nah, itulah ya. Jadi namanya kita sampai di sini karena kita hanya membuktikan uji hipotesis, apakah hipotesis terbukti atau tidak. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, udah selesai sampai di situ saja. Kita nggak perlu lagi ini nanti untuk yang ini nanti kita bahas, ada sesinya sendiri. Nah, untuk latihan kalian ya, ini nanti ini coba kalian praktekkan ya. Ini saya ganti menjadi 8. Ini saya ganti menjadi 7 ya. Ini ya 7. Ini coba saya ganti menjadi 4. Ini saya ganti menjadi 1. Coba lakukan uji hipotesis ya. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.